Kita mungkin sering dengar kalau sehat itu nggak cuma sehat secara fisik aja, tapi juga sehat secara mental. Sebagian besar dari kita mungkin juga udah tahu cara biar kita bisa sehat secara fisik tuh gimana. Entah itu dengan makan makanan bernutrisi, minum air putih, olahraga, gitu ya. Atau mungkin mengkonsumsi vitamin. Hal-hal tadi itu udah sering banget kan kita dengar, atau mungkin kita juga udah praktekin sekarang di masa pandemi COVID ini. Tapi pernah nggak sih lo bertanya-tanya cara biar sehat mental itu kayak gimana? Atau mungkin lo udah tahu, tapi bingung gitu. Cara buat mulai sehat mental tuh kayak gimana? Sebenarnya yang dimaksud dengan sehat mental tuh kayak gimana sih? Well, menurut WHO sendiri, World Health Organization, sehat mental adalah suatu kondisi di mana individu tuh sadar akan kesejahteraan psikologis dirinya, gitu ya. Dan dia tuh punya kemampuan buat ngelola stres. Jadi ada beberapa ciri nih. Pertama, dia tahu bahwa dia tuh sejahtera secara psikologis. Yang kedua, dia punya kemampuan buat mengelola stres. Yang ketiga, dia mampu bekerja secara produktif. Dan yang keempat, dia berperan aktif di lingkungannya. Jadi ada 4 ciri itu. Nah sebenarnya sehat mental tuh nggak gitu aja sih kalau menurut gue ya. Cakupannya tuh memang luas banget dan banyak hal yang perlu dipahami tentang itu. Tapi buat kita yang baru mulai ya kita coba dari definisi singkat tadi aja. Self-acceptance atau penerimaan diri ini bisa diartiin ketika kita bisa nerima nih semua hal gitu ya. Baik itu positif atau negatif yang ada di diri kita. Entah itu keadaan fisik atau apapun, tapi kita bisa nerima gitu semua hal, entah itu positif atau negatif. Dan ini bukan cuma sekedar kita nerima aja semua hal tentang diri kita, tapi juga tentang gimana kita bisa berdamai dengan kegagalan yang kita alami, dan juga dengan segala pencapaian lo. Nah mungkin beberapa dari lo juga nanya, kenapa sih emang harus mulai dari self-acceptance? Karena gini, selain bisa ngebantu kita sehat secara psikologis, self-acceptance ini juga bisa ngebantu kita buat self-love. Self-love itu perlu ada karena ya kita mesti kenal ya dan menerima keadaan diri kita. Supaya ya kita bisa ngembangin diri kita. Karena ya balik lagi, hal yang lo kerjain ini itu cuman sebagian kecil dari hidup lo. Diri lo tuh nggak cuma didefinisikan dari apa yang lo lakuin aja sekarang, dengan banyak hal lainnya. Jadi ketika yang lagi lo lakuin ini gagal, pekerjaan lah, karir lah gitu kan. Atau mungkin lo belum punya mobil, lo belum punya HP, belum punya MacBook gitu kan. Ya bukan berarti lo kehilangan seluruh dunia lo kan gitu. Begitupun kalau ini berhasil ya. Bukan berarti lo bakal stop berkembang sampai sini aja. Dan ini juga ciri-ciri penting dari orang yang udah punya self-acceptance. Ketika orang udah punya self-acceptance, dia itu cenderung bisa bergerak lebih cepat ketika dia menghadapi suatu masalah. Kenapa? Karena individu yang punya self-acceptance tinggi, itu udah bisa nerima semua aspek dalam dirinya. Dan dia tahu gimana cara mengatasinya. Jadi ketika ada masalah ya udah, langsung selesaiin aja, sesuai dengan kondisi dia. Nggak perlu banyak ngeluh, nggak perlu banyak galau, dan lain sebagainya. Misal, gue ambil contoh kasus, lo adalah tipikal orang yang nggak bisa begadang. Karena kalau dipaksain biasanya ketika bangun lo bakal pusing. Nah, ketika ada tugas yang deadline dikumpul besok, dan lo baru dapat informasi di malam hari, buat orang yang self-acceptance tinggi, ya dia tahu kalau dia nggak bisa begadang. Dan kalau dipaksa pun, ya udah nggak bakal prima. Jadi daripada begadang, ya udah dia tidur dulu, lebih awal gitu ya, biar bisa ngerjain tugas besok subuh misalnya. Sedangkan orang yang mungkin self-acceptance-nya rendah gitu, dibandingkan mikir gimana biar dia bisa ngerjain tugas, biasanya dia bakal sibuk dulu ngekritik diri sendiri, gitu ya. Kenapa sih gue nggak bisa begadang gitu? Kenapa sih gue harus ada tugas dan lain sebagainya? Sampai malah lupa, emang gimana cara mengatasi masalah yang ada karena kebanyakan ngeluh. Jadi kebayang ya bedanya sekarang gimana? Terus gimana caranya biar bisa mulai buat ningkatin self-acceptance-nya? Well, ada beberapa tips. Yang paling pertama dan utama adalah mengenali diri kita sendiri, luar dan dalam. Penting banget buat kita kenali diri sebelum memulai menerima. Cara paling sederhana, lo bisa ambil kertas dan alat tulis yang lo punya, terus ya lo tulis aja gitu. Lo bisa tulis nih, lo tuh orangnya kayak gimana, kondisi tubuh lo kayak gimana, kalau lagi stres lo ngapain, atau sesimpel rutinitas apa yang wajib banget lo lakuin di pagi atau malam hari. Dari tulisan lo tadi, lo bisa mulai ngeraba-raba diri lo yang sebenarnya itu kayak apa. Dan lo bisa mulai kenalan sama diri lo sendiri, sebenarnya orang yang kayak gimana sih lo itu. Nah setelah lo mengenal diri lo sendiri, nah baru lo bisa mulai buat terima diri lo gitu. Bukan cuma hal positif doang, tapi juga negatifnya. Dan menerima di sini bukan cuma bilang, kenapa ya gue kelemahannya ini. Bukan mempertanyakan, tapi lebih ke, oh oke, gue punya kelemahan ini, kira-kira apa yang bisa gue lakuin? Kira-kira gue mesti gimana ke depan? Oke, itu tadi langkah pertama yang bisa bikin kita jadi sehat mental. Semoga dengan video ini, kita bisa mulai menerima diri sendiri. Dan ya seenggaknya mengembangkan diri kita dan belajar terus-menerus at least 1% aja setiap harinya. Oke?